Amin. Shalom, sekarang dulu. Hari ini kita belajar tentang sesuatu yang penting. Nah, saya yakin tiap firman Tuhan yang kita sampaikan itu penting. Kembali kita Pak Yusak itu memang selektif ya dalam memberikan kesempatan di mimbar ini. Kenapa? Karena memang terlalu banyak hal-hal yang terlihat baik tapi ternyata itu hanya pendapat pribadi atau tafsir pribadi. Karena itu di tempat kita sebisa mungkin kita layani sendiri. Kenapa? Karena kita itu kan pengembalaan ya. Kalau kita kasih makan domba yang tidak sehat kan juga kurang baik. Dan percayalah, Roh Tuhan yang di sini itu sama dengan Roh Tuhan yang di mana-mana. Saya kadang-kadang dihibur Tuhan. Dihibur Tuhannya bagaimana? Saya scroll kemarin ada di medsos, saya nggak sengaja lihat. Jadi kita sampaikan di sini di jam yang sama di kota Kalimantan, di Kalimantan Timur. Anda mungkin tahu ya, gereja yang banyak anak muda itu, gembalanya ngomongnya sama dengan yang kita sampaikan, sama. Jadi itu hiburan dari Tuhan buat saya pribadi, bahwa Tuhan bekerja bahkan di kalangan kecil dengan yang sama. Jadi besar kecilnya gereja, terkenal tidak terkenalnya hamba Tuhannya, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama yang membelah laut merah buat Musa, Tuhan yang sama yang berbicara pada kita. Hari kita belajar tentang firman Tuhan yang sederhana tapi penting. Kalau boleh mulai kasih tema itu gini aja. Bagaimana kita menjadi orang yang gampang setuju dengan Tuhan. Saya ulang ya. Hari ini kita belajar bagaimana kita menjadi mudah setuju. Maksudnya gimana Pak? Iya. Kadang-kadang Anda dengar firman, entah mungkin dari medsos, dari mimbar ini, mungkin Anda baca Alkitab sendiri. Tanpa sadar kita itu jadi orang Kristen itu seringkali nggak deal dengan Tuhan. Makanya sering saya ngomong, kalau kita nggak deal dengan Tuhan, kita itu sulit jadi pelaku firman. Contoh, Anda disuruh misalnya ya, dan yang Anda setujui itu, kami selalu sarankan sepakat dengan firman yang murni. Yang murni itu, kalau Anda mau ngomong murni, paling murni ya Alkitab. Tanpa tafsiran orang, tanpa doktrin orang, tanpa pendapat dunia. Contoh ya, antara kebenaran yang murni dengan doktrin. Doktrin itu kan hasil pemikiran manusia, tafsir kalau orang bilang. Ada ayat ditafsirkan. Contoh paling gampang lah, yang paling sering heboh di masyarakat, perpuluhan aja. Maleakhi ngomong gini, bawalah itu dah di kotak perpuluhan. Maleakhi 3:7-12. Bawalah semua persembahan perpuluhan di rumahku. Tapi ditafsir orang apa gini? Loh, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Berarti nggak harus dibawa ke gereja ya perpuluhan ya. Saya bawa ke orang-orang miskin kan sama aja, mereka juga baik Allah. Padahal di Maleakhi 3:10 ngomongnya rumahku itu rumah fisik. Itu ngomong baik Allah fisik, ngomong gereja. Tapi ditafsir, loh, tubuh kita kan baik Roh Kudus. Saya kasih orang miskin boleh ya perpuluhan saya. Itu sakarmu sendiri, itu tafsiranmu sendiri. Makanya seringkali, yo Pak, soalnya gembalanya dipakai gembalanya beli apa macam-macam.
Biar saya kasih tahu ya, di sini Pak Yusak nggak ambil. Kalau kita bunga, dia nggak ambil ke dirinya. Jadi zaman Pak Nami dulu ngomong perpuluhan dipakai ke kehidupan. Kalau Pak Yusak, Anda mau tanya uangnya kemana, dia jawab. Ada buktinya semua. Beli mic juga ada buktinya semua. Jadi kadang-kadang kita itu tidak sepakat karena ada tafsiran-tafsiran yang salah. Kadang-kadang kita itu contohnya ngomong mengampuni aja. Kita baca Mika pasal 7 ayat 18. Mika 7 ayat 18. Kita baca bersama ya. Siapakah Tuhan seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia, ayat 19, menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kalau dunia tafsir, nah ini tafsirnya, itu ngomongnya orang yang engkau itu dianggap sudah mengampuni kalau sudah bisa lupa. Sering kita dengar tafsir seperti itu ya, doktrin seperti itu. Karena kalau firman Tuhan ngomongnya mengampuni itu apa? Menyayangi kita. Makanya saya akan selalu ngomong, kalau engkau ingin tahu engkau sudah mengampuni belum, engkau sudah kembali bisa menyayangi lagi. Karena banyak orang ngampuni itu gini, ya tak ampuni, tapi aku tidak mau ketemu lagi. Betul? Banyak ya. Aku sudah ngampuni tapi tidak mau lagi berhubungan. Kalau firman Tuhan Mika ngomong apa? Menyayangi kembali. Makanya saya dulu pernah khotbah, salah satu ciri khas mengampuni adalah hubungan pulih. Kalau engkau bilang mengampuni, tapi hubunganmu sudah kering, sudah nggak hangat lagi, nggak seperti Mika pasal 7 ayat 19, menyayangi kembali, menyayangi kita, itu engkau belum mengampuni. Karena patokan mengampuni bukan seperti doktrin dunia, lupa, amnesia itu, kebentur lupa ya, amnesia. Mengampuni itu ingat, tapi sudah tidak marah lagi. Mengampuni. Kalau sudah tidak marah lagi, bisa mengasihi tidak? Bisa. Makanya kalau Anda mau lihat based on Bible, makanya kita kembali, makanya dari awal kan saya mengawali Pak Yusak memang selektif sekali. Mau dia hamba Tuhan besar pun, kalau pengajarannya tidak murni, tidak akan berdiri di mimbar. Saya aja kadang dikoreksi, tapi benar koreksinya, tidak apa, supaya Anda makan yang sehat. Ibaratnya itu tidak makan nugget gitu loh, makan ayam asli goreng ya. Sehat loh, bukan olahan, bukan doktrin. Nah, mengampuni itu menyayangi kembali. Tapi kalau dia ngomong lupa, yang benar itu ingat tapi tidak marah lagi, menyayangi kembali. Seperti kita nikah, dilempar ke tubir laut, dianggap tidak pernah terjadi, walaupun dalam pikirannya ingat dulu pernah nyakiti saya, tapi sudah tidak marah lagi. Kita plan lagi, kita mengguyur lagi. Dia ada kata-kata gini, apa tak ampuni, tapi aku tidak mau ketemu lagi. Itu belum ampuni, itu menghindari. Banyak ngomong doktrin, ngomong sama persembahan, ngomong tentang banyak tentang persembahan. Satu lagi contoh, beda antara doktrin dan kebenaran murni. Ada satu gereja, saya nggak sebut merek, itu menerapkan persembahan sulung tiap Januari. Sulung itu anak pertama dari lembu.
panen pertama dari ladang. Bisa punya anak sulung 2 kali? Enggak bisa. Stefan ini anak nomor 2. Kalau bisa anak sulung 2 kali, Stefan ini sulung, Alexander juga sulung, semuanya sulung. Enggak bisa. Sulung itu satu kan? Satu kan. Jadi Anda buka usaha baru, lah itu persembahan pertamanya itu sulung. Tapi ada gereja, doktrin loh ya, itu ngomong beda antara doktrin dengan kebenaran murni. Makanya di awal saya ngomong Pak Yusak memang selektif tentang siapa yang boleh ngomong di mimbar. Kenapa? Supaya Anda makan makanan sehat. Ibarat ayam itu bukan nugget, tapi ayam boleh asli, tanpa tepung, tanpa micin. Nah gitu maksudnya gitu, kira-kira gitu. Jadi hari ini kita belajar, kita harus gampang sepakat dengan Tuhan, setuju dengan Tuhan. Apalagi kalau yang disampaikan kebenaran murni. Apalagi kalau Anda baca Alkitab sendiri, itu kebenaran paling dasar, paling murni. Makanya Pak Isa kan selalu tekankan, Anda boleh jajan tempat lain dengan khotbah sana, dengan khotbah ini boleh. Tapi yang utama apa? Pak Isa selalu ngomong apa? Bacaan Alkitab itu. Karena itu yang paling murni, tanpa tafsir, tanpa doktrin. Kalau tafsir itu bahaya. Sakarbe dia ngomong. Makanya saya berusaha walaupun banyak ayatnya saya ajak Anda untuk baca. Pak Yusuf di waktu kan banyak ayatnya, cepet-cepetan kayak orang lari maraton. Takut Anda salah ngantuk, tapi juga penting Anda harus tahu ayatnya supaya Anda setuju bahwa ini benar gitu. Tujuannya itu aja. Jadi hari ini kita belajar menjadi gampang sepakat dengan Tuhan, gampang setuju dengan Tuhan. Dan sebenarnya ada banyak alasan. Ada beberapa alasan yang saya mau sampaikan kepada Anda. Kenapa sih kita seringkali kalau dengar firman itu kita tidak sepakat? Kalau Anda tidak sepakat dengan Tuhan, Anda nggak setuju dengan Tuhan, gimana jadi pelaku? Jadi pun pelaku, Anda setengah hati. Jadi pun pelaku, Anda terpaksa, terancam, takut masuk neraka. Itu bukan kasih. Kasih itu tidak melihat apa yang hasilnya, apa yang akan didapatnya. Kasih itu satu arah, tanpa lihat feedbacknya, tanpa lihat timbal balik. Itu kasih. Nah, yang pertama, orang itu sering sulit sepakat dengan firman Tuhan, dengan apa yang Tuhan minta. Itu yang pertama karena ini penting ya saudara, ini mendasar, ini penting supaya Anda nanti next dengan khotbah-khotbah khususnya yang murni atau Anda baca Alkitab, Anda gampang sepakat dengan Tuhan. Yang pertama, seringkali orang itu karena sering mentoleransi dirinya sendiri. Mentoleransi dirinya sendiri. Apa itu Pak? Toleransi itu kan gini. Harusnya anaknya harus belajar, tapi bilang gini, "Ma, aku mau main game 1 jam lagi." Ya wis, itu toleransi. Toleransi itu memanjakan dirimu sendiri. Orang-orang seperti ini sulit sepakat dengan Tuhan karena dia ngomong gini. Dia meyakini Tuhan memaklumi keadaannya, Tuhan memaklumi kelemahannya, Tuhan memaklumi keterbatasannya. Tuhan gak apa-apa lah, gak ngasih perpuluhan, Tuhan tahu kok aku kurang. Orang sering sulit sepakat dengan firman Tuhan karena yang pertama suka mentoleransi dirinya sendiri. Dia pikir Tuhan kan baik, kan dikatakan dia itu maha baik. Malah ada firman ngomong gini, dia setia meskipun kita tidak bahaya. Ayat itu dipakai untuk mentoleransi dirinya sendiri. Ngeri ya? Ngeri ya? Tapi itulah orang Kristen. Saya sering canda sama istri saya kalau di jalan. Wah, hari Minggu pagi, oh itu Kristen, saat ibadah. Canda maksudnya kok, karena malu ya orang Kristen ini lebih parah daripada orang dunia. Jadi seringkali menganggap Tuhan apa? Memaklumi keterbatasanmu. Karena kita sendiri. Kecuali Anda sudah pernah
naik anak tangga kayak yang dilihat Yakub itu, ada malaikat naik turun ke surga itu. Anda naik tangga ngomong, Tuhan boleh tak aku enggak melakukan firman ini? Tuhan oh iya enggak apa-apa. Enggak, ini anggapan Anda sendiri, pikiran Anda sendiri. Anda ngomong gini, Tuhan masih memaklumi kelemahanku. Tuhan enggak jahat, Tuhan tuh pengertian kok. Aku aja pengertian, Tuhan lebih pengertian lagi. Seringkali orang nggak sepakat dengan firman Tuhan dan tidak jadi pelaku firman karena mentoleransi dirinya sendiri. Merasa belum lagi ada kalau orang dengar khotbah, senggol-senggol suaminya, istrinya. Belum, dengar khotbah itu buat kamu. Dia merasa khotbahnya itu, firmannya itu bukan buat dia, tapi buat tetangga sebelah. Senggol anak. Bahkan ada yang lucu dapat ayat Paskah. Oh keliru, ini punyamu harusnya. Seringkali orang mentoleransi dirinya sendiri, makanya dia berdalih di depan Tuhan, padahal Tuhan itu Maha Taat. Makanya kan saya dulu pernah kasih tips yang kayaknya lucu. Simpanan berpeluang di awal gaji, cobaan di akhir bulan. Kalau memang bodoh kepepet hidup dan mati, engkau harus ke UGD dan bayar UGD, pakai ini. Itu tips supaya Anda tidak banyak berdalih pada Tuhan yang Maha Tahu. Ingat, Dia memang Maha Baik, tapi Maha Tahu loh. Dia tahu loh kau alasan, Dia tahu loh kau berdalih. Seringkali orang mentoleransi dirinya sendiri itu ngomong gini, oh ikhlas kamu tahu, aku beda, aku biasa. Loh itu kan Pak Yusak iso lah deh, wis tabis sampai DT. Tanya Pak Yusak, waktu ditabiskan Pak Adi, bedanya apa sama Anda? Saya itu loh ngalami ditabiskan, biasa ya, aku mau gak keliling-keliling ini gak sakti, kok gak mumbul aku ya. Tak bagaimana ditabiskan tuh aku, bayanganku langsung menyembuhkan orang, enggak. Karena beda nih, penabisan itu hanya bicara tanggung jawabmu, hidupmu Tuhan. Jadi Anda jangan ngomong, aku bukan PDT, aku bukan PDM, aku bukan PDP. Itu orang yang sering mentoleransi dirinya. Itu kan Daud, itu kan Musa, ditemui Tuhan, di semak belukar api. Aku kan biasa Pak, banyak kelemahan Pak, jadi ya biasa Pak. Nah, aku apalagi firman itu bukan buat aku Pak, tadi itu gembalanya keliru, harus buat istriku. Cuma istriku nggak datang, keliru, harus buat istriku. Dari dulu rumah ngomong sama istrinya, tadi ada firman buat kamu loh. Pertama, suka toleransi buat dirinya, suka ngomong Tuhan pasti maklumi saya. Ini paling sering, karena saya sering, teman-teman saya dulu waktu saya masih sangat muda, sering gitu ke gereja bareng. Ya itu loh makanya firman bukan. Ini ada malaikat Mikael itu kan pedangnya gede, disenggol dijendul gitu, itu kon gitu. Harusnya gitu. Ya. Yang kedua, sulit sepakat dengan Tuhan. Yang pertama, kompromi dengan dosa dia, toleransi. Yang kedua, karena orang itu mencintai dirinya lebih dari Tuhan. Repot sudah. Angel, gak bisa, sungguh nggak bisa. Mencintai Tuhan itu kan perintahnya begini, dengan setengah hatimu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan setengah hatimu. Atau diganti sama orang-orang loh Pak, kan perpuluhan kan 10% Pak, berarti mengasihi Tuhan kan dengan 10% hatimu. Oke, ganti Pak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan 10% hatimu, 10% akal budimu, 10% jiwamu. Karepmu dewe, tafsir sendiri. Ya apa nek nulis buku kitab tafsir versi saya, enak pisan wis, katakan tuh aku bukumu sesat. Di sini ya gak moco, enggak buat ya. Segenap ada sisa enggak? Enggak. Makanya firman Tuhan ngomong, mau hidup mau mati engkau milik Tuhan.
Saudara, orang yang mencintai dirinya lebih dari Tuhan, apalagi mencintai hobinya, malah Yesus kalau ngomong, kalau Anda kita buka Matius 10 ayat 37. 10 ayat 37 malah ngomong gini, barang siapa mengasihi ayah ibunya dan anaknya, lengkap toh, ayah ibu dan anak, lebih dari aku, ia tidak layak. Pak, Tuhan kok jahat? Enggak, gini loh. Kalau engkau mengasihi ayah ibumu dan anakmu lebih dari Tuhan, suatu titik Tuhan ingin engkau melakukan sesuatu kehendaknya yang orang tuamu nggak seneng atau yang anakmu tidak seneng. Engkau pilih mana? Pilih orang tua, pilih anak, atau pilih Tuhan? Nah ini loh maksudnya. Kalau kau kan mengiring Tuhan toh, Tuhan ngomong kiri, kanan. Dan saat orang tuamu, saat anakmu ngomong kanan, Tuhan ngomong kiri, disitulah engkau harus tetap kiri. Sebab kehendak Tuhan itu dikatakan sempurna. Soalnya papa, saat ini anaknya disenangi cewek, disenangi cowok, kena petir suara Tuhan, bukan dia jodohnya, diomong, marah pasti loh. Gak bisa, aku sanggup cinta, gak bisa, bukan dari Tuhan. Waktu Pak Yusak menyampaikan isi hati Tuhan, dia harus pilih menyenangkan anaknya atau menyenangkan Tuhan. Itu artinya, bukan orang tuanya dikutuki, disiksa, enggak perlu dihormati, enggak. Hormatnya harus tetap. Anak, orang tua pada anak juga cintanya harus tetap. Cinta itu kan bukan bicara menimang saja, kadang menegur, kadang menasihati. Saudara, yang kedua, saat engkau mencintai Tuhan, mencintai dirimu lebih dari daripada Tuhan, engkau akan sulit sepakat dengan Tuhan. Engkau akan sulit sepakat dengan firman Tuhan. Yang ketiga, orang yang sulit sepakat dengan Tuhan itu orang yang keras hati dan bebal. Pak, bedanya keras hati itu nih. Keras hati itu ya itu yang diomongkan Yesus, engkau harus lemah lembut dan rendah hati. Kalau bebal itu gini, sudah tahu benar tapi enggan melakukannya. Kalau versi Mazmur ngomongnya orang fasik. Tahu kebenaran tapi enggan melakukannya. Yang ketiga yang membuat orang sulit sepakat kalau dengar firman Tuhan, berat ini. Iya, enak ngomong, tapi aku nggak bisa, aku belum bisa. Sering orang nggak sepakat gitu dengan Tuhan. Orang yang bebal, orang yang fasik itu enggan melakukan. Orang yang keras hati itu sulit. Kalau istilah kerennya itu orang sekarang bilang mental block. Orang masih ngomong satu kalimat, enggak salah kamu, salah. Padahal teman-teman ngomong apa? Hendaklah engkau cepat mendengar, lambat berkata-kata. Dengerin dulu orang ngomong itu. Jangan mental block, jangan keras hati, dan terutama jangan bebal. Bebal itu apa? Bahasa Jerman? Enggak. Wangel tuh ngomong. Dan yang paling bahaya itu orang keras hati itu saat ngomong gini. Sama si korban. Enggak. Dia lihat siapa yang makanya firman Tuhan ketundukan istri itu mutlak. Masa suamimu salah, ada salah, tidak sempurna, engkau harus tunduk. Kecuali engkau disuruh melawan Tuhan, ada. Karena perintahnya jelas. Ada ayatnya, pegangan Matius 30 ayat 37. Kalau di dalam gereja jangan mau, karena apa? Mengasihi suami lebih dari Tuhan, tidak boleh. Ibadah ya ibadah. Tuh ada kisah Pak, ada teman saya itu, teman SMA saya, perempuan. Kalau ke gereja dipukuli sama istri, disuruh ikut ke agama lain. Kasihan, Anda kalau bisa ibadah dari Tuhan. Teman saya kalau ibadah dipukuli dulu, bengap semua. Anda ada yang mukuli dah.
Jadi saudara, kadang-kadang lihat siapa yang menyampaikan. Ini orang buat orang mental block, kas hati. Oh, iya, ada ini lahir, kok mana apa ini, gendut. Maka tadi saya bilang, bukan saya, bukan Pak Isa, tapi Roh Tuhan yang tinggal di bait Allah. Itu jangan lihat siapa yang menyampaikan, supaya Anda tidak jadi orang yang mudah sepakat dengan Tuhan. Saya itu loh ya, kadang-kadang saya itu belajar dari anak kecil. Kejadian orang lain di depan rumah itu, belajar, saya mau belajar ya. Kita jangan seperti itu. Tidak perlu siapa yang menyampaikan. Orang yang mau belajar, orang yang mau lembut itu belajar dari siapapun, dari anak kecil, dari orang biasa, bahkan dari orang non Kristen pun saya bisa belajar. Belajar itu bagus ya. Padahal bukan Kristen, tapi luar biasa. Belajar. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, kok supaya mau nggak keras hati. Yang keempat, orang sulit sepakat dengan Tuhan itu gini. Ini tak share sedang khotbahnya, tenang aja. Merasa harus tahu semua hal yang terjadi. Orang dengar firman sering nggak sepakat itu gara-gara merasa harus tahu, memahami semua alasan yang terjadi di dunia ini. Kalau Anda lain masalah, terus Pak Isa khotbah, pas Anda mahal, pas khotbahnya, bersyukur dalam segala hal. Enak ngomong, aku kayak gak ngalami lah ya. Anda mau tukar sakit kayak saya kemarin yang saya sudah sembuh, mau tukar lah di masalahmu, dalam aku masalahmu kali mau apa sih? Gak sampai mati kan ancaman ini, mau tukar lah. Nah, jadi gini loh, kalau Anda ngomong itu kan dia gak alami seperti saya, karena aku gak tahu. Disuruh bersyukur tadi, kok bisa bersyukur sih, kan susah kok bersyukur. Anda merasa alasan keempat harus tahu semua hal yang terjadi. Anda harus tahu kenapanya. Saya sering ngomong sama orang-orang generasi yang ya angkatan saya atau atasnya saya, ojo ngampung sama anak muda sekarang. Anak muda sekarang itu generasi Y, Gen Y. Di sekolah dari SD sampai SMA diajari kenapa? Makanya anak cerita kok no. Kenapa kok nggak boleh main pisau? Oh nanti berdarah. Kok bisa berdarah? Kenapa? Ya karena bisa tajam. Kok bisa tajam? Kenapa? Emosi Anda. Memang diajari kenapa? Karena itu memang ilmu manajemen. Why, how, why, when, where, what, who. Jangan teruskan nanti kuliah manajemen. Jadi memang diajari why. Nah akhirnya terbawalah dalam iman. Oh Tuhan, mau bersyukur tanya kenapa harus bersyukur. Orang itu sulit sepakat karena sering tanya kenapa. Tuhan kan mepet, kenapa harus berulang? Tuhan, kan hatiku sakit, diulangi berkali-kali oleh orang yang sama, di luka yang sama. Kenapa? Orang seringkali susah sepakat dengan Tuhan karena banyak pertanyaan di hidupmu yang tidak terjawab. Pasti di setiap kita, saya juga Pak Yusak semua, ada hal-hal tertentu di hidup kita. Nggak sama memang, masalahnya nggak sama, tapi pasti punya misteri di hatinya. Pasti. Tapi itu bukan satu alasan engkau tidak boleh tidak sepakat dengan Tuhan. Meskipun banyak pertanyaan di hidupmu yang engkau tidak tahu, kalau Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala perkara, karena itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu. Lakukan saja, tidak perlu tahu. Karena kalau kamu tahu, kau tidak akan pernah sepakat dengan Tuhan.
Itu Pak Isa kalau sering ibu orang sakit begini. Justru itu kalau nggak salah ngomong sama Alvin, aku masih ingat saksinya itu hidup sembuh. Waktu engkau bersyukur saat ginjalmu sakit, saat engkau ada bersyukur di rumah, dia kan gitu ya Pak Isa ngomongnya. Kalau engkau bersyukur di rumah, waktu engkau main game Mobile Legends, sama engkau bersyukur waktu terkapar opname, itu katanya Pak Isa lebih mahal harganya waktu engkau di opname. Makanya saya waktu kemarin di opname 1 hari itu, nggak tahu dong, nggak tahu. Sehingga enak-enak aja nggak tahu. Aku ngomong Pak Isa itu. Aku mungkin satu jam bisa mungkin puluhan ngomong terima kasih. Kesempatan emas. Aku mengumpulkan pundi-pundi emasku di surga. Tuhan terima kasih buat jarumnya bengkak api Tuhan bengkaknya pas bengkaknya ditonjol 3 kali tidak mempan. Dia aku takut jarum gitu. Jangan disebarluaskan ya. Saya takut jarum. Aku menunggu antem gak apa-apa biru balik aku apa kayak kontrapin waras. Aku menunggu kayak jarum. Aku selalu ngomong Bu tolong jarum baby ya Bu yang cilik itu. Tapi tak tengok tanganku sampai seminggu bengkak biru. Oh terima kasih. Tapi tak ada status kok jadi batu sandungan Kak Sido. Jadi tak ada status kan orang kan pilih gak cari perhatian ada status biru lebam langsung di WA kenapa orang cari perhatian gitu ya. Dan gak mau saya kalau makan soto ada share biar lapar. Yang keempat itu harus tahu. Yang kelima orang itu tidak sepakat dengan Tuhan karena suka menunda ketaatan. Nah ini bahaya, penyakit menunda. Kata nanti, kata lain kali itu sebenarnya seringkali kata lain dari saya tidak bersedia. Pernah dengar nggak ada orang anaknya mau makan terus dibilang anaknya cewek tahu gendut dong, naik gendut kan takut gak laku ya. Dia Senin emang mulai dia. Anda seringkali juga gitu sama firman Tuhan. Nanti biasanya orang menunda itu cuma 2 alasannya. Karena dia sebenarnya tidak mau. Yang kedua, karena dia takut gagal. Hari ini saya ngomong pada Anda, jangan tunda melakukan atau jadi pelaku firman Tuhan. Gagal atau berhasil, Tuhan tahu kok. Dia Maha tahu. Usahamu sudah maksimal atau belum? Tuhan jelas kok ngomong di Samuel. Bukan, itu gagal, bukan. Waktu ketemu Daud, Tuhan ngomong, ini dia akan dimulai. Tuhan ngomong apa? Jangan lihat elok parasnya, jangan lihat tinggi perawaannya, tapi Tuhan melihat hati. Saat engkau menunda, engkau takut gagal, lakukan saja. Engkau gagal, Tuhan tahu kok. Wah ini sudah maksimal. Tapi kemarin memang ada setan nyerang dia sehingga dia gagal jadi pelaku. Tapi saat engkau punya hati yang menunda, engkau akan sulit sepakat dengan firman Tuhan. Engkau dengar khotbah, engkau akan ngomong gini. Ya mulai Senin Pak, aku bersyukur Pak. Senin lali, Senin ditelepon Pak Isa, aku bersyukur dulu. Selasa ya Pak. Suka menu. Kalau Anda baca kisah Daud, saya tidak bacakan ya, supaya cepat. 1 Samuel 17 ayat 17, buka aja supaya Anda percaya. 1 Samuel 17 ayat 17. Daud disuruh apa? Nganter. Bayangin ya, Anda kalau jadi Daud ya. Ini saya suka sedikit mendramatisir. Kakek lihat drakor tau. Ini terus saya drakor baca firman ya. Jangan ditiru, ini kok kaget kan? Enggak. Karena yang remah tiap hari saya punya pasti. Jadi gini, sebelum Daud ketemu Goliat kan sudah diurapi, betul ya? Dipilih orangnya, diurapi. Mari diurapi. Jadi tentara apa enggak?
macan. Bacaan nanti. Ya. Isa gara-gara anaknya ambil aku kakakmu benih gandum sedang ini sefa dan roti yang 10 ini bawalah cepat-cepat ke Teman kepada. Ini ceritanya Goliat sudah nantang berpuluh-puluh hari nantang, gak ada yang berani. Lalu Daud disuruh ngirim maka. Kalau Daud menunda ketemu Goliat, kalau nggak ketemu Goliat dia nggak jadi raja. Sebab apa? Nggak ada bukti bahwa Tuhan beserta dia. Waktu Goliat tumbang, itu bukti sah ini raja Israel. Anda tahu waktu dia ngantar makanan ini, dia lagi disuruh ini, dia lagi ngembala. Bayangkan ya, bayangkan merem tapi jangan merem sungguhan. Bayangkan aja, Anda itu kan anak, terus Anda diurapi, diuyuk-uyuk sama Samuel. Minyak urapan tak botol, dikek, diuyuk-uyuk di depannya saudara-saudaramu. Kalau Septi kok akan jadi ratu Israel. Tapi mana Pak Jono ini, gak akan tetap awam wedhus. Sing maju Novia ini. Novia maju nang ngarep raja. Sopo itu Esther itu? Ben Novi dadi ratu. Padahal yang diuyek-uyek Samuel Septi. Tapi Septi tetap dodolan warung. Daud juga gitu. Sudah diuyek-uyek masih disuruh akan wedhus, disuruh muter panah, catering. Padahal kakak-kakaknya lagi di medan perang, tapi gak wani ngedepi Goliat. Bayang, diurapi di depan keluarganya, tapi tetap bapaknya menyangkal dia bukan raja. Tapi saat Daud taat, tidak menunda, dia membantai Goliat. Jadi jangan suka nunda. Kalau kau suka nunda melakukan firman Tuhan, nanti bulan depan berpuluhan, tak jamin. Diri selak kiamat loh bro. Dan taat dengan firman dan ngampuni. Saya itu kalau ada teknologi canggih tak share. Captionnya bukan gini, keren, robot bisa bicara, mudah. Hati-hati, canggih, zaman nemen hari ini kiamat dan ngampuni. Itu Pak. Kenapa? Jangan nunda. Karena kalau Anda nunda, Anda tidak akan mengalami seperti Daud. Yang keenam, kenapa orang mengalami suka tidak sepakat dengan Tuhan? Karena seringkali karena dia mengalami tekanan. Kita baca 1 Samuel 17 ayat 28. Kayak ayat ini tapi ayat 28 langsung. 1 Samuel 17 ayat 28. Ini ya. Ini kan ceritanya Daud di ayat 17 kan jadi catering ya, antar makanan. Tahu yang diomong kakaknya? Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan gagal kan nanya sih, nek iso nang Goliat dapat apa? Ya kan? Bacaan nanti. Orang-orang jelaskan, nek iso nang Goliat dikasih anak ceweknya raja, dapat upah pokoknya. Oh iya dah, Daud gitu, temen-temen. Daud paling wis batin. Aku diuyuk-uyuk ke Samuel, pasti aku menang. Kata Eliab, kakak yang tertua mendengar perkataan kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab pada Daud dan berkata, mengapa engkau datang? Bayangkan, orang yang sudah diurang menjadi raja, diolok kakaknya gini, mengapa engkau datang? Harusnya kan ini dijokno, kok ini diurapi budalo, mati Goliat. Harusnya kan gitu loh. Ini enggak, diremehkan, tetap alam wedhus. Mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor? Di padang gurun aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan. Loh ya apa sih? Diteri panganan kok dia mau jahat. Anda pernah ngalamin itu? Jadi pelaku firman, tapi dia mau jahat hati. Engkau berbuat baik, tapi engkau ditekan orang.
dengan firman. Karena ini loh, tekanannya luar biasa. Engkau datang kemari dengan maksud melihat. Maksudnya Daud apa? Datang. Kan disuruh bapak ingatan makanan kan? Tapi difitnah apa? Engkau mau nonton pertemuan. Pernah ada difitnah? Menjadi pelaku tambah difitnah? Tetap melakukan. Dan Tuhan akan melihat. Tuhan membuat engkau mengalahkan Goliat. Kalau ada baca lagi di bawahnya, Saul malah meremehkan. Engkau mana bisa, enggak akan bisa melawan Goliat. Jawabannya Daud apa? Ini jawabannya Daud terkenal. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan beruang juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Jawabannya Daud. Bahkan kalau Anda masuk di pelayanan berdoa syafaat, ada doa Daud yang sering dipakai, yang saya juga sering pakai. Saya kalau mendatangi roh teritorial atau roh pengunggul atau orang-orang roh jahat yang di kita doa pelepasan itu, saya pakai doanya Daud. Engkau datang dengan lembu dan tombak, aku datang dengan nama Tuhan Allah Israel. Itu. Jadi saudara, orang sering tidak sepakat dengan Tuhan, tidak jadi pelaku firman itu karena tekanan, karena ancaman, karena fitnahan. Tapi jangan sekali-sekali mundur, tetap setuju dengan firman, jadi pelaku. Yang tujuh yang terakhir, asli terakhir, tak pasal 7 di api, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 7. Jadi akeh, tapi nanti Anda pusiang. Juga dosen pusiang, ngantuk. Belum. Apa ini terakhir paling penting? Anda belum sepakat hidupmu milik Tuhan. Ayo kita baca. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Jemaat bacakan. Buanter. Singkat percaya di umum. Roma 14 7 sampai 8. Ini ayat andalan saya setahun terakhir ini. Roma 14 ayat 7 sampai 8. Ayo bacakan satu orang. Sebab tidak. Roma 14 7 sampai 8. Ayo. Barang. Ayo. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab siapa yang hidup untuk Tuhan? No. Kalau engkau untuk dirimu sendiri, ya kau ngikuti dagingmu, maka buat terus kepahitan. Anda kecewa buat terus kepahitan. Terus 18. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi. Ayat 8-nya. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Alasan terakhir kenapa orang sering tidak sepakat dengan firman Tuhan, karena dia masih belum deal. Makanya sekarang saya kalau konseling, ditanyai orang, pertanyaan pertama gini, sebelum kita ngomong panjang lebar, supaya nanti air ludahku tidak mengering dan sia-sia, kita sepakat dulu, hidupmu milik siapa? Memang milik Tuhan, tapi kan Tuhan mempercayakan kita boleh melakukan apapun. Itu jadi milik Tuhan. Saya tanya, kalau engkau pinjam motor saya, terus tak taruh di rumahmu, mau pakai ke Malang, WA aku enggak? Pak, tak sile ya Pak ya, aku mau ke Malang. Itu apa enggak? Apa langsung bos starter? Anda seringkali langsung bos starter udah, harus tak apa-apa, titip nomor aku kok. Kalau engkau tahu sepeda motor itu milik saya, bawa pakai ketretes, ya paling enggak WA lah.
Tuhan, Pabet, tak sili yo dilut nang tetes dilut ae, dilut kok. Dilut tapi rong dino, ya wis gak apa-apa dilut wis. Itu kalau engkau tahu, engkau deal, engkau sepakat, engkau setuju, motor itu milik saya. Kalau hidupmu miliknya Tuhan, engkau mau buat rencana, engkau tanya Tuhan. Engkau mau melangkah B, engkau tanya Tuhan. Engkau milih pasangan, engkau tanya Tuhan. Orang seringkali tidak sepakat itu karena alasannya paling berat ya ini. Ketujuh ini. Engkau belum deal hidupmu milik Tuhan. Saudara, saya kasih statement penting ya, terakhir. Jika tidak setuju bahwa hidupmu itu milik Tuhan sepenuhnya ya, maka secara tidak langsung engkau tidak mengakui penebusan darah Yesus. Kalau engkau masih merasa hidupmu punyamu, engkau secara tidak langsung memang engkau itu juga menyangkali penebusan darah Yesus untuk hidupmu. Dan tahu akibatnya? Tahu akibatnya? Kalau Anda tidak meyakini, tidak mempercayai penebusan darah Yesus, selamat? Ngeri. Kalau engkau masih terasa hidupmu itu engkau buat seenakmu sendiri, merespon orang dengan semaumu, gak bisa Pak, aku udah marah ini Pak, gak bisa Pak, dia nyakiti saya Pak, gak bisa Pak, ini bersyukur Pak, ini gak bisa ini, gak bisa Pak, saya gak bisa minum es kopi lah, saya udah gak kepuluhan Pak, haus ya Pak di jalan Pak. Kalau Anda merasa hidupmu milikmu sendiri, engkau tidak sepakat dengan firman Tuhan. Engkau itu kayak gini, loh kan punyaku, loh berarti Tuhan ngomong gini, loh berarti Tuhan mau tebus ya, tak mau ya. Mateng kalau Tuhan ngomong gini, oke gak apa-apa punyamu, berarti gak jadi nebus ya, kayak gak jadi nebus ya. Ini gak jadi nebus ya, baca, gak percaya wajahnya. 1 Korintus 6 ayat 20, jemaat bacakan yang kenceng, buang obat. 1 Korintus 6 ayat 20. Saya tak atur nafas. Saya lihat bikin saya dulu. 116 aman. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini apa lunas? Lunas. Terus? Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Hargamu sudah dibayar loh. Kalau engkau tidak percaya sudah lunas, makanya engkau hidup semaumu sendiri, buat rencana semua kamu sendiri. Cobalah. Maka saya itu dulu pernah waktu kecil dengan khotbah ya. Ada hamba Tuhan tuh saking dia kepinginnya hidup hari demi hari mengikuti detak jantung iramanya Tuhan, sampai dia ke gereja tanya Tuhan, baju apa ya Tuhan yang bagus? Saya kecil sering dengan doktrin seperti itu. Makanya itu kebawa sampai sekarang ini. Saya kalau punya sepatu baru, baju baru, di person itu saya hari pakai itu mudah, hari Minggu pertama, karena aku tahu hidupku ini. Masa cuma kan bisa kata gak apa-apa, pertama itu Tuhan. Kalau Anda masih masa hidup itu hidupmu, Anda bisa melakukan semuamu. Aku buat rencana nanti tahun depan aku mau kerja ini, nanti habis itu aku mau gini, wes gitu aja jalanku. Tuhan belum ngomong ya, langsung sudah melangkah. Berarti engkau seperti seakan-akan menjalani hidupmu seperti hidupmu itu milikmu. Berarti engkau seperti tidak percaya engkau sudah dibayar lunas. Seperti tadi istilah analogi motor. Engkau meyakini motor itu motormu, bukan motornya Pak Ade. Saudara, kalau Anda tidak sepakat dengan Tuhan, itu akan jadi seterunya Tuhan. Matius 12 ayat 30.
Yaitu 5 menit. Saya cepetin aja. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku tidak di pihakku. Ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Orang yang tidak sepakat dengan Tuhan, yang pertama akan mengalami jadi seterunya Tuhan. Kalau engkau jadi seterunya Tuhan, Tuhan di pihakmu enggak. Yang kedua, kalau engkau tidak gampang sepakat dengan Tuhan, tidak sepakat dengan firman-Nya, engkau punya banyak dalih, engkau mentoleransi dirimu, dan engkau merasa hidupmu bukan milik Tuhan, engkau tidak akan mengalami pemulihan dan pertolongan Tuhan. Kita buka Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Kalau engkau berseteru dengan Tuhan, yang kedua, engkau tidak mengalami pertolongan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Terus bahwa tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu adalah kejahatanmu, dan membuat dia menyembunyikan di dalam kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Kalau engkau menjadi seterunya Tuhan, engkau berbuat dosa, engkau jadi pelaku firman, engkau berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, engkau tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang ketiga, kalau engkau tidak sepakat dengan Tuhan, tidak mudah sepakat dengan Tuhan, engkau tidak akan berbuah. Dan Yohanes 15 ngomong apa? Tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya. Kalau engkau tidak berbuah apa? Dipotong, dibuang ke api. Kita bangkit berdiri. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak mudah sepakat dengan Tuhan. Nanti kita jadi seterunya Tuhan, jadi musuhnya Tuhan. Kalau jadi musuhnya Tuhan, Tuhan tidak di pihakmu. Kalau Tuhan tidak di pihakmu, yang kedua, kau tidak akan mengalami janji Tuhan, kau tidak akan mengalami penggenapan. Yang ketiga, kau tidak bertumbuh. Kalau engkau tidak bertumbuh, kau akan dibuang. Kita nyanyikan pujian terakhir, menyenangkan Tuhan, menyenangkan. Menyenangkanmu. Main uji dulu coba. Tapi kami sering punya banyak dalih. Kami sulit sepakat dengan firman Tuhan. Kalau kita dengar firman Tuhan, kita punya banyak alasan untuk mentoleransi diri kita. Ampuni kami Tuhan. Kami pintar berdalih, kami pintar cari alasan, kami pintar untuk cari alasan untuk kompromi dengan dosa. Dan kita sering ngomong itu bukan aku itu orang biasa. Kalau Daud, kalau Musa hebat itu biasa, aku orang biasa. Banyak toleransi. Bahkan engkau seringkali ngomong ke Tuhan, Tuhan, engkau tahu kan Tuhan, aku lemah. Tuhan maklumi aku. Kau sering mentoleransi dirimu sendiri, sehingga engkau sulit menyenangkan Tuhan. Dan engkau yang kedua, engkau mencintai dirimu lebih dari Tuhan, sehingga engkau tidak segenap hati, tidak segenap kekuatan, tapi engkau hanya sebagian saja mengasihi Tuhan. Tuhan, jauhkan kami dari hati yang keras, karena seringkali kekerasan hati, kebebalan itu membuat kami sulit sepakat dengan Tuhan. Kalau Tuhan mau kita melakukan perintahnya, kita seringkali mengeraskan hati.
Dan kita seringkali melihat siapa dulu yang ngomong, siapa dulu yang sampaikan firman. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak lemah lembut dan rendah hati. Jadikan kami seperti bejana yang mudah dibentuk, supaya kami seperti bejana tanah liat yang Kau bentuk menjadi seperti yang Kau mau. Ajar kami untuk percaya, meskipun kami tidak memahami banyak hal di hidup kami. Ajar kami percaya, melakukan firman, meskipun kami tidak punya dasar untuk melakukan. Seperti Abraham yang punya iman sekalipun tidak ada dasar. Kami mau sepakat dengan firman-Mu. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Meskipun kami tidak tahu kenapa alasannya, tapi percaya itu percaya, bahkan tanpa alasan. Tuhan, ajar kami tidak menjadi penunda-penunda, supaya kami tidak kehilangan kesempatan, supaya kami seperti Daud yang bisa mengalahkan Goliat-Goliat di hidup kami. Ajar kami punya hati yang taat seperti Daud, yang mau taat, yang tidak menunda. Tuhan, kami tahu, kalaupun Daud mengalami ancaman dan tekanan, tidak membuat Daud menjadi tidak sepakat dengan firman Tuhan. Tetap membuat Daud jadi orang yang taat kepada ayahnya. Dan kami tahu, Tuhan, kami seringkali menunda melakukan firman-Mu dengan banyak alasan. Dan yang paling jahat adalah kami seringkali tanpa sadar menganggap hidup kami itu milik kami sendiri, sehingga kami gampang membuat rencana semau kami. Kami gampang membuat keputusan semau kami. Kami tidak tanya Tuhan, kami tidak tanya pertimbangan Tuhan. Kami melakukan sesuatu dengan emosi kami, dengan keinginan kami semata. Ampuni kami jika kami punya 7 alasan ini. Kalau kami tidak mudah jadi orang yang sepakat dengan firman Tuhan, hari ini kami mau bertobat. Kami berjanji di hadapan Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang boleh mengalami pertolongan Tuhan, boleh menjadi orang-orang yang tidak menjadi seteru dengan Tuhan, tapi di pihak Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang berbuah, karena kami sepakat dengan firman-Mu, karena kami jadi pelaku-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Aku meteraikan doa dan firman Tuhan dengan meterai yang ajaib, yaitu darah Yesus yang menebus lunas dosa-dosa kami, hidup kami. Sebab yang Kau tebus bukan dosanya, tapi hidup kami. Ditebus dari dosa. Engkau tidak pernah menebus dosa, Engkau menebus pribadinya, Engkau menebus kaminya Tuhan, dari dosa, dari kegelapan. Karena itu hari ini kami mau sepakat bersama satu ruangan ibadah ini. Hidup kami milik-Mu, lunas sudah Kau bayar. Oleh karena itu kami mau menjadi pelaku-pelaku-Mu, karena kami tahu saat kami sepakat hidup kami milik-Mu, itu artinya kami percaya kami sudah ditebus lunas, dan itu artinya keselamatan sudah pasti dari bagian kami. Terima kasih Bapak, terima kasih karena nama kami sudah dicatat dalam kitab kehidupan, dan buatlah kami tetap mempertahankan supaya nama kami tidak dihapus dari kitab kehidupan, supaya kami selamat sentosa. Terima kasih Bapak, Engkau hadir di tengah kawanan kecil ini. Terima kasih Engkau berbicara dengan kuat di hati kami. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman-Mu dan berdoa. Haleluya.